Zaki Fadil Amin dengan NPM 2414071061 sebagai ketua. Saya Navita Sari dengan NPM 2414071052 sebagai anggota. Saya Asnatun Hidayati dengan NPM 2414071079 sebagai anggota. Saya Alan Budi Kusuma dengan NPM 2454071013 sebagai anggota. Kami dari kelompok 3 sensor PH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alan Budi Kusuma dari kelompok 3 sensor PH kelas TK. Di sini saya akan menjelaskan skematik dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Di sini ada A4 dan A5. Kita sambungkan ke papan breadboard. Di sini untuk A5 5 volt dan VCC kita sambungkan juga di breadboard. Kemudian di sini ada LCD. Untuk LCD yaitu yang berwarna merah ini VCC ke 5V dan ground berwarna hitam ke ground. Lalu SDA berwarna biru, SDA ke A4 dan STL berwarna oranye ke A5. Kemudian di sini ada MMC sebagai memory card. Untuk MMC tidak keluar nama-namanya. Di sini untuk berwarna oranye yaitu ada ground ke ground. Untuk warna kuning VCC ke 5V. Yang berwarna hijau yaitu MISO ke pin 12. Dan yang berwarna merah itu ada MOSI ke pin 11. Yang warna hitam ada SCK ke pin 13. Dan yang terakhir ada CS ke pin 4. Lalu di sini ada RTC berwarna hitam, ground ke ground, VCC berwarna oranye ke 5 volt, SDA berwarna ungu ke A4. Dan yang terakhir ada SCL berwarna oranye ke A5. Kemudian untuk sensornya di sini ada P0 berwarna coklat ke A0, VCC ke 5V, ground ke ground. Selanjutnya di sini ada LED merah dan hijau. Untuk kegunaannya yaitu yang merah tersebut menunjukkan nilai pH basah. Asam gak sih merah? Untuk LED warna merah menunjukkan nilai pH asam. Dan untuk LED berwarna hijau yaitu menunjukkan nilai pH basah. Di sini kami menggunakan resistor 220 ohm. Dan yang terakhir ada buzzer tersebut untuk menunjukkan nilai pH basah dan asam. Jika nilai pH tidak asam dan basa atau yaitu netral, berarti buzzer tersebut tidak akan berbunyi. Cukup sekian penjelasan skematik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Asnatun Hidayati dengan NPM 2414071079. Di sini izinkan saya untuk memaparkan tentang
pH sensor. Di sini saya dari kelompok 3 tentang pH sensor, yaitu mata kuliah instrumentasi dengan dosen pengampu Dr. Andes Marele Talombanua, STP, MSc. Adapun rangkuman hasilnya, yang pertama itu kalibrasi. Dilakukan kalibrasi menggunakan 15 sampel dengan 3 kali pengulangan dan setiap satu sampel dikalibrasi selama 1 menit. Terdapat 13 pH asam, yaitu air gula, air garam, air sprit, air teh botol, air pasta gigi, air keran, air soklin, air kecap, air hand body, air sabun charcoal, air sampo, air saus, dan air tanah. Kemudian terdapat 2 sampel yang basah, yaitu air mineral grain dan air sabun colet. Yang kedua yaitu validasi. Dilakukan validasi menggunakan 15 sampel dengan 3 kali pengulangan dan setiap satu sampel divalidasi selama 1 menit. 3. Uji kinerja. Dilakukan uji kinerja menggunakan 8 sampel dengan 3 kali pengulangan dan dilakukan selama 15 jam dan mendapatkan hasil data dari 8 sampel 960 data dan mendapatkan tingkat keakurasian 95-99% akurat. Adapun latar belakangnya, pH merupakan ukuran tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan pada skala 0-14. Larutan dengan pH 7 disebut netral karena memiliki keseimbangan antara ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH-, seperti pada air murni. Jika pH kurang dari 7, larutan tersebut bersifat asam dan mengandung ion H+ lebih tinggi. Misalnya cuka atau jus lemon. Sebaliknya, larutan dengan pH lebih dari 7 bersifat basa karena memiliki konsentrasi ion OH- yang lebih besar seperti sabun atau air kapur. Pemahaman mengenai sifat asam, basa, dan netral sangat penting karena perubahan pH dapat mempengaruhi reaksi kimia, kualitas lingkungan, serta berbagai proses industri dan biologi. Pemanfaat sensor pH sangat penting karena kesalahan kecil pada nilai pH dapat berdampak besar. Misalnya, dalam pertanian hidroponik, pH yang tidak sesuai dapat menurunkan kemampuan tanaman menyerupai nutrisi. Dalam industri, pH yang tidak terkendali dapat menyebabkan korosi, kegagalan proses, atau masalah kualitas produk. Oleh karena itu, penggunaan sensor pH yang akurat, stabil, dan mudah dikalibrasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Adapun tujuannya, yaitu 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami skala tingkatan asam, netral, basa pada percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara pengukuran secara tepat dengan menggunakan sensor pH dan pH meter. Ketiga, mahasiswa dapat menganalisis seberapa besar tingkat keakuratan hasil pengukuran. Manfaatnya, adapun tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, memahami konsep dasar pH, mampu mengasah skill dalam perancangan instrumen yang diperlukan dalam percobaan sensor pH, memahami dan mampu menganalisis seberapa akurat hasil data yang diperoleh. Sekian pemaparan PPT dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alan Bisuma dari kelas TEP A dari kelompok 3 sensor pH. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada breadboard, ada Arduino, ada LCD, ada RTC, MMC, ada kabel jumper. Di sini ada sensor pH. Di sini ada alat ada pH meter, dan di sini ada resistor, ada buzzer, dan yang terakhir ada LED. Baik, terima kasih. Baik, di sini langsung saja kita perakitan alat. Yang pertama, ini A5 dan A4 kita jumper di breadboard. Jumper di sini. Kemudian
Kemudian kita jumper lagi 5 volt dengan ground. Kita jumper di sini. Kemudian kita gunakan LCD, jumper LCD, ground ke ground. Untuk ground itu berwarna kuning. Warna hijau. Kemudian PCC ke 5 pin. PCC warna oranye, posisinya warna oranye ke warna biru. Lalu SDA ke A4. Untuk SDA warna merah, untuk A4 berwarna ungu. Kemudian yang terakhir SL ke A5. Kemudian kita langsung ke MMC. MMC yaitu seperti biasa ground ke ground. Untuk ground berwarna hitam, ground berwarna hijau. PCC ke 5 pi. PCC berwarna putih ke 5 pi yang warna biru. Lalu CS ke pin 4. Untuk CS berwarna hijau, kita tancapkan di pin 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian mosi ke pin 11. Mosi itu berwarna ungu, pin 11. Lalu SCK ke pin 13. SCK berwarna biru. Dan yang terakhir MISO ke pin 12. Kemudian kita menggunakan RTC, ground ke ground. Ke ground berwarna ungu, oranye ke warna hijau. Kemudian PCC ke 5 pi, PCC berwarna putih ke warna biru. Lalu SDA ke 4. SDA berwarna coklat ke 4. 4 berwarna dan yang terakhir SL ke 5. Kemudian kita akan jumper untuk LED dan buzzer. Untuk buzzer itu kita harus menggunakan resistor. Untuk LED, maaf, jadi kita sini ya, biar dulu
biru, hijau. Merah. 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 Kita menggunakan resistor. Di sini. Ini baru sini. Lalu kita menggunakan ini terus ini. Kita menggunakan buzzer. Kita jumper di pin 8 untuk merah. Dan yang terakhir kita menggunakan untuk sensornya, yaitu P0 kita ke A0. Ground ke ground. P plus ke 5P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zakir Amin dari kelompok 3 sensor panel. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks sensor panel. Baik, yang pertama itu ada WLK, itu berfungsi untuk komunikasi I2C. Selanjutnya ada RTC LINK, berfungsi untuk modul RTC DS3231. Selanjutnya itu ada RTC DS3231. RTC berfungsi untuk setting waktu. Selanjutnya itu ada set RTC, berfungsi untuk mengatur RTC hanya jika waktunya rusak. Selanjutnya itu ada if RTC begin, berfungsi untuk apakah dia ngecek apakah RTC itu terdeteksi. Selanjutnya itu ada serial print ln, berfungsi untuk yaitu jika gagal dia menampilkan pesan dan keluar dari fungsi. Selanjutnya ada date time check RTC now, berfungsi untuk mengambil waktu sekarang dari RTC. Selanjutnya ada go waktu rusak check year 2024, check year 2035, check minute 59, check sound 29, check
diskon 29. Berfungsi untuk mengecek apakah waktu tersebut tidak masuk akal, misal terlalu kecil atau terlalu besar, menit atau detik lebih batas. Selanjutnya itu ada if waktu rusak, berfungsi jika waktu dianggap rusak. Selanjutnya itu ada RTC adjust that time, F time, berfungsi untuk RTC diset otomatis menggunakan waktu komputer saat upload. Selanjutnya ada serial print LN, RTC disesuaikan karena waktu tidak valid, else. Jadi berfungsi else, serial print LN, RTC sudah valid, tidak diset ulang. Berfungsi jika waktu sudah benar. Selanjutnya itu ada buat liquid crystal I2CH, SPI-H, SDH, berfungsi untuk dia untuk LCD 2J, SPI untuk SD card modul. Selanjutnya itu ada in pH sensor dengan 0 sensor pH. Sensor pH ini terhubung ke pin analog A0. Selanjutnya cons in LED hijau dengan 6, cons in LED merah dengan 7, cons in buzzer pin dengan 8, berfungsi untuk LED. Selanjutnya cos in LED hijau dengan 6. Jadi LED hijau kita sambungkan ke pin 6. Selanjutnya ada cons in LED merah dengan 7. Jadi kita jumper ke pin 7. Selanjutnya cons in buzzer pin kita sambungkan ke pin 8. Selanjutnya nilai kalibrasi, bagian nilai kalibrasi float pH offset sama dengan 0,0, yaitu offset untuk koreksi pembacaan pH. Selanjutnya itu ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16:2, yaitu LCD alamat 0x27 ukuran 16x2. Selanjutnya ada file my file object file SD card. Selanjutnya ada RTC DS3231 RTC 2 dipakai untuk program utama, yaitu RTC kedua khusus pembacaan waktu di loop. Selanjutnya kita ke nama hari, bagian nama hari. Chart days of the week 7/12, nama hari dalam bahasa Indonesia. Sini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya ada void print 2 digit in number, berfungsi untuk menampilkan angka 2 digit. Selanjutnya ada if number kurang 10, LCD print 0, LCD print number. Jadi contoh 009 bukan 9. Selanjutnya itu ada bold check SD, berfungsi untuk mengecek apakah SD card terbaca.
Selanjutnya LCD clear, LCD set pure cursor 0,0. Jadi itu tampilan LCD. Selanjutnya itu kita if SD begin 4. Jadi inisialisasi SD di pin 4, pin CS4. Selanjutnya ada LCD mana ini? Dan itu kita ada LCD print, gagal terbaca. Jadi jika gagal kembalikan ke false. Selanjutnya kita ke LCD print siap dipakai. Jadi jika berhasil, selanjutnya kita ke void intro LCD untuk menampilkan identitas kelompok. LCD print sebagai judul teknik pertanian. Selanjutnya delay 1500 LCD clear. Selanjutnya itu buat jeda dan membersihkan LCD. Maksudnya berulang untuk semua nama anggota. Selanjutnya itu selanjutnya unsegment long less tone time dengan 0, bold tone state dengan false. Jadi itu variabel untuk kontrol bunyi tanpa delay. Selanjutnya ada fade bunyi bom, non blocking in buzzer pin, yaitu berfungsi untuk bunyi sirine. Selanjutnya ada if current mills less tone time 650. Jadi berfungsi untuk mengubah nada tiap 150 fps. Selanjutnya ada tone buzzer pin 600, tone buzzer pin 1200. Itu berfungsi untuk bunyi naik turun seperti alat. Selanjutnya kita ke fungsi perhitungan pH. Float pH voltage berfungsi untuk mengubah tegangan menjadi nilai pH. Selanjutnya ada return 7,0 plus 2,5 kurang voltage kurang return 7,0 plus buka kurung 2,5 kurang voltage kurang dibagi 0,18 tutup kurung plus pH offset. Jadi berfungsi itu rumus konversi sensor pH. Selanjutnya kita setup void set serial begin 9600 where begin berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial dan I2C. Selanjutnya ada set RTC untuk set waktu RTC skala otomatis. Selanjutnya kita ke LCD unit, LCD backlight, control LCD untuk mengaktifkan LCD dan tampilan intro.
Selanjutnya pin mode LED hijau output berfungsi untuk set pin sebagai output. Selanjutnya ada cek SD berfungsi untuk cek SD card ya. Selanjutnya ke RTC 2 begin berfungsi untuk inisialisasi RTC pembacaan. Selanjutnya kita ke loop pounds in sample 10, pounds in at resolution 1024. Itu selanjutnya kita ke loop pounds in sample 10, itu jumlah sampel. Selanjutnya kita ke measuring measuring. Selanjutnya kita ke measuring plus minus analog read pH sensor, yaitu untuk ambil data ADC. Selanjutnya port voltage dengan 4,3 per ADC resolution dikali measuring per sample, itu konversi ADC ke tegangan. Selanjutnya float pH raw, pH voltage, float pH ratio, pH raw min 1200, pH raw min 1,2816 dibagi 0,7896, yaitu nilai pH hasil kalibrasi. Selanjutnya dead time no sama dengan RTC 2 no, ambil waktu dari RTC. Selanjutnya kita ke tampilan LCD. Selanjutnya kita ke LCD print days of the week no, day of the week berfungsi untuk nampilin hari. Selanjutnya kita ke ke LCD print pH ratio 2, itu buat tampilkan pH 2 angka desimal. Selanjutnya kita lagi ke LED plus buzzer. If pH ratio kurang dari 4, yaitu untuk menampilkan jika nilai pH dalam kondisi asam. Selanjutnya else if pH ratio lebih dari 9 jika kondisi basal. Selanjutnya else jika kondisi netral.
Selanjutnya kita ke simpan ke SD, my file, SD open, phlog, txt, file word, yaitu berfungsi untuk buka file log. Selanjutnya ada my file SD. Selanjutnya my file print days of the week, now day of the week. My file print berfungsi untuk simpan hari. Selanjutnya kita ke my file print ph, my file print ln ph result 2 berfungsi untuk simpan nilai ph. Selanjutnya ada my file close untuk tutup file, dan yang terakhir itu ada delay 800, jadi berfungsi untuk jeda pembacaan 0,8 detik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Navita. Di sini saya akan menjelaskan data hasil kalibrasi sensor pH meter. Di sini kami ada 15 sampel, yang dimana masing-masing sampel ada 3 kali pengulangan. Pada sensor pH, yang pertama itu air keran, pengulangan pertama itu 5,56, kedua 5,45, yang ketiga 5,59 dengan rata-rata 5,53. Yang kedua itu ada air mineral grand, pengulangan pertama itu 7,49, yang kedua itu 7,48, dan yang ketiga itu 7,45. Didapat rata-rata 7,47. Yang ketiga itu ada air gula. Yang pertama pengulangan pertama itu didapat 6,31, pada pengulangan kedua 6,38, dan pada pengulangan ketiga 6,55. Didapat rata-rata 6,41. Yang keempat itu ada air garam. Yang pengulangan pertama didapat 5,44, kedua 5,53, ketiga 5,6. Didapat rata-rata 5,523. Yang kelima itu ada air Sprite. Yang pertama itu didapat 3,48, kedua 3,52, dan yang ketiga 3,46 dengan rata-rata 3,48667. Yang keenam itu ada air teh botol. Pada pengulangan pertama itu ada 5,45, kedua 5,49, ketiga 5,47. Didapat rata-rata 5,47. Yang ketujuh itu ada air pasta gigi, yang dimana pengulangan pertama didapat 5,45, yang kedua 5,52, yang ketiga 5,42 dengan rata-rata yang didapat rata-rata 5,46333. Selanjutnya itu ada air Soklin, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 5,4, kedua 5,2, dan yang ketiga itu 5,8, dan didapat rata-rata 5,46667. Yang ke-9 itu ada air kecap, dimana pengulangan pertama itu didapat 4,5, kedua 4,7, dan yang ketiga 4,6, dan didapat rata-rata 4,6.
Yang ke-10 itu ada air hand body, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 6,14, kedua itu 6,11, yang ketiga itu 6,12, dan didapat rata-rata 6,12133. Dan yang selanjutnya itu ada air sabun charcoal, yang dimana pengulangan pertama didapat 6,1, yang kedua 6,07, yang ketiga 6,14, dan didapat rata-rata 6,10333. Dan selanjutnya itu ada air sabun colet, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 9,7, kedua 9,5, ketiga 9,4, dan didapat rata-rata 9,53333. Dan selanjutnya itu ada air sampo, yang dimana pengulangan pertama itu ada 5,3, yang kedua itu 5,6, dan 5,6 lagi untuk pengulangan yang ketiga, dan didapat rata-rata 5,5. Selanjutnya ada air saus, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 4,5, kedua 4,3, dan ketiga 4,2, dan dapat rata-rata 4,3333. Dan selanjutnya itu ada air tanah, yang dimana pengulangan pertama itu ada 5,35, kedua 5,3, dan ketiga 5,37, dan didapat 5,34, dan itu pada penggunaan sensor pH. Dan selanjutnya ini ada dalam penggunaan kalibrator atau pH meter. Yang pertama itu air keran, pada pengulangan pertama itu didapat 5, yang kedua itu 5,1, yang ketiga itu 5,3, dan didapat rata-rata 5,13333. Sedangkan air mineral green pada pengulangan pertama itu ada 7,7, yang kedua 7,8, dan yang ketiga 7,9, dan didapat rata-rata 7,8. Air gula yang pengulangan pertama didapat 5,6, yang kedua 5,4, dan yang ketiga 5,7, dan rata-rata 5,56667. Selanjutnya itu ada air garam, di mana pengulangan pertama itu didapat 5,3, yang kedua 5,3, dan yang ketiga itu 5,2, dengan rata-rata 5,26667. Selanjutnya itu ada air Sprite, yang dimana pada pengulangan pertama itu ada 2,1, kedua 2,1, dan yang ketiga 2,7, dan dapat rata-rata 2,3. Yang ke-6 itu ada air teh botol, yang dimana pada pengulangan pertama itu didapat 5,2, selanjutnya 5,2 lagi, dan yang ketiga itu 5,6, dan didapat rata-rata 5,3333. Selanjutnya itu ada pasta gigi, yang dimana pengulangan pertama didapat 6,3, pengulangan kedua didapat 6,2, dan pengulangan ketiga itu didapat 6,3, dan dengan rata-rata 6,26667. Selanjutnya itu ada air kecap, yang dimana pada pengulangan pertama itu didapat 4,7, yang kedua itu 4,8, dan yang ketiga itu 4,7, dan didapat rata-rata 4,7333. Lanjut lagi pada yang sampel ke-10 itu terdapat air hand body, yang dimana pengulangan pertama itu 5,7, kedua 5,7, dan yang ketiga juga 5,7, dan didapat rata-rata 5,7. Selanjutnya itu ada air sabun charcoal, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 5,6, yang kedua 5,9, dan yang ketiga itu 5,7, dan didapat rata-rata 5,73333. Baik, selanjutnya itu ada air sabun colet, yang dimana pengulangan pertama itu 10,1, yang kedua 9,9, dan yang ketiga itu 10, dan didapat rata-rata 10. Selanjutnya itu ada air sampo, yang dimana pengulangan pertama dapat 6,1, yang kedua 6,1, dan yang ketiga 6,1, dan didapat rata-rata 6,06667. Dan yang terakhir itu ada air tanah. Selanjutnya itu ada air saus, yang dimana pengulangan pertama itu dapat 4, yang kedua 3,9, dan yang pengulangan ketiga didapat 4, dan didapat rata-rata 3,96667. Selanjutnya itu ada air tanah, yang pada pengulangan pertama itu didapat 5,6. Yang ke-15 itu ada air tanah dapat 5,4, yang kedua 5,4, dan yang ketiga 5,5, dan didapat rata-rata 5,4333. Berikut ini merupakan selisih antara sensor dan kalibrator. Pada pengulangan pertama itu pada sampel air keran memiliki selisih antara 0,56
antara sensor dan kalibrator. Nah, selanjutnya itu pada pengulangan kedua selisih antara sampel sensor dan kalibrator itu 0,3 dan yang ketiga itu ada 0,29. Pada sampel yang kedua itu air mineral grain, selisih antara sensor dan kalibrator pada pengulangan pertama itu ada 0,21, yang kedua 0,32 dan yang ketiga itu ada 0,45. Selanjutnya itu ada pada air gula, selisih yang pertama itu adalah 0,71, yang kedua 0,98 dan yang ketiga itu 0,85. Selanjutnya itu ada air garam, selisih yang pertama itu adalah 0,14, yang kedua 0,23 dan yang ketiga 0,4. Selanjutnya itu ada air Sprite yang dimana selisih yang pada pengulangan pertama itu 1,38, yang kedua itu 1,42 dan yang ketiga 0,76. Selanjutnya ada air teh botol, selisih yang pertama itu 0,25, selisih yang kedua 0,29 dan selisih yang ketiga 0,13. Dan selanjutnya itu ada air pasta gigi, selisih yang pertama pada pengulangan pertama itu 0,85, yang kedua 0,68 dan yang ketiga 0,88. Selanjutnya itu ada air soft clean yang dimana selisih antara pengulangan pertama itu 0,3, pengulangan kedua 0,6 dan yang pengulangan ketiga itu 0,1. Selanjutnya itu ada air kecap yang dimana selisih antara sensor dan kalibrator pada pengulangan pertama itu 0,2, yang kedua 0,1 dan yang pengulangan ketiga 0,1. Selanjutnya ada air hand body yang dimana pada pengulangan pertama selisih 0,44, pada pengulangan kedua selisih 0,41 dan yang pengulangan ketiga 0,42. Selanjutnya itu ada air sabun charcoal yang dimana selisih pada pengulangan pertama itu 0,5, selisih pengulangan kedua 0,7 dan selisih pada pengulangan ketiga itu 0,44. Selanjutnya itu ada air sabun colet yang dimana pengulangan pertama itu ada selisih 0,4, yang kedua 0,4 juga dan yang ketiga 0,6. Selanjutnya itu ada air sampo yang dimana selisih pengulangan pertama itu 0,4, pengulangan kedua 0,5 dan pengulangan ketiga 0,4. Selanjutnya itu ada air saus, selisih antara sensor dan kalibrator pengulangan 1 itu 0,5, 2 itu 0,4 dan yang ketiga itu 0,5. Dan yang terakhir air tanah memiliki selisih antara sensor dan kalibrator pada pengulangan pertama itu 0,05, pengulangan kedua 0,1 dan pengulangan ketiga 0,13. Nah, berikut ini grafik yang dimana y-nya sama dengan 0,7896x plus 1,2816 dengan R pangkat 2 nya 0,9134. Nah, ini merupakan data untuk X nya itu ada kalibrator dan untuk Y nya itu ada sensor. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan kalibrasi. Baik, selanjutnya itu ada validasi, yang dimana pada validasi ini kita memiliki 12 sampel dengan masing-masing sampel 3 kali pengulangan. Yang pertama itu ada sampel air keran pada pengulangan baik. Selanjutnya di sini ada validasi. Yang dimana validasi itu memiliki 12 sampel
masing-masing sampel memiliki 3 kali pengulangan. Pada sensor pH, sampel pertama itu air keran, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 6,4, kedua itu 6,34, yang ketiga itu 6,62 dengan jumlah 19,96 dan rata-rata 6,45333. Selanjutnya itu ada air gula, di mana pengulangan pertama itu dapat 6,22, yang kedua itu 6,47, dan yang ketiga itu 6,35. Dan jumlahnya itu ada 19,04 dan rata-ratanya 6,346667. Selanjutnya itu ada air grand, yang dimana pengulangan pertama itu 7,62, yang kedua itu 7,56, yang ketiga itu 7,51 dan jumlahnya 22,69 dan didapat rata-rata 7,5633. Selanjutnya itu ada air garam, yang dimana pada pengulangan pertama itu 7,5, kedua 7,52 dan yang ketiga itu 7,46 dan didapat jumlah 22,56 dengan rata-rata 7,52. Selanjutnya itu ada air teh botol, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 6,54, pengulangan kedua 6,42 dan yang pengulangan ketiga itu 6,56 dengan jumlah dari 3 sampel tersebut 19,52 dan didapat rata-rata 6,5066. Selanjutnya itu ada air pasta gigi, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 7,27, 7,31, 7,64 dengan jumlah 22,21 dan didapat rata-rata 7,4033. Selanjutnya itu ada air soklin, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 6,62, yang kedua itu 6,4 dan yang ketiga itu 6,5 dengan jumlah 19,56 dengan rata-rata 6,52. Dan yang sampel ke-8 itu ada air Sprite, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 3,24 dan didapat jumlah 9,85. Itu rata-ratanya 3,2833. Jadi itu ada air kopi, yang dimana pengulangan pertama itu didapat 5,61, kedua itu 5,45 dan yang ketiga itu 5,57. Jadi dapat jumlah 16,63 dan 5,54333. Selanjutnya itu ada air sabun charcoal, yang dimana pengulangan pertama itu 5,53, yang ketiga itu yang kedua itu 5,39 dan yang ketiga itu 5,41 dan didapat jumlah dari 3 sampel tersebut 16,33 dengan rata-rata yang didapat 5,4433. Selanjutnya itu dari sabun coret, yang dimana pengulangan pertama itu 9,8, yang kedua itu 9,63 dan yang ketiga itu 9,91 dan dari 3 sampel tersebut 29,14 dan dapat rata-rata 9,71333. Dan selanjutnya itu ada air sampo, yang dimana pengulangan pertama itu 6,51, kedua itu 6,4 dan yang ketiga itu 6,34 dan pengulangannya 19,25. Selanjutnya itu ada rata-ratanya didapat 6,41,6667 dan selanjutnya itu pada pH meter juga terdapat 12 sampel, yang dimana masing-masing sampel itu 3 kali pengulangan. Pada sampel pertama itu air keran, pada pengulangan pertama 6,2, pengulangan kedua 6,5, pengulangan ketiga 6,4 dengan jumlah 19,1 dan rata-rata 6,36666667. Selanjutnya itu ada air gula, pada pengulangan pertama itu 6,3, kedua 6,1 dan yang ketiga 6,5, didapat 18,9 dengan rata-rata 6,3. Selanjutnya itu ada air grand, yang dimana pada
pengulangan pertama itu dapat 7,1, yang kedua 7,4, dan yang ketiga 7,3. Lalu dengan jumlah 21,8 dan didapat rata-rata 7,266667. Nah, selanjutnya itu ada air garam yang dimana pada pengulangan pertama itu 7,4, yang kedua itu 7,6, dan yang ketiga itu 7,5, dan didapat rata-rata 22,5 dengan rata-rata 7,5. Selanjutnya itu ada air teh botol yang dimana pengulangan pertama itu ada 6,1, yang kedua 6,5, yang ketiga itu ada 6 dengan jumlah 18,6 dan rata-rata 6,2. Selanjutnya itu ada air pasta gigi yang dimana pengulangan pertama itu dapat 8. Selanjutnya pada pengulangan kedua itu dapat 8,2 dan yang ketiga itu 8,6 dengan jumlah 24,8 dengan rata-rata 8,26667. Selanjutnya itu ada air Soklin dan dimana pengulangan pertama itu didapat 6,8, kedua 6,5, ketiga 6, dan dengan jumlah 19,3 dengan rata-rata 6,4333. Selanjutnya ada air Sprite yang dimana ulangan pertama itu didapat 3,3, kedua 3,5, dan yang ketiga itu 3,2 dengan jumlah 10 yang dapat rata-rata 3,3333 sekian. Selanjutnya itu ada air kopi yang dimana pada pengulangan pertama itu didapat 5, kedua 5,7, dan yang ketiga itu 5,3 dengan jumlah 16 dengan rata-rata 5,3333 sekian. Nah, selanjutnya itu ada air sabun charcoal yang dimana pengulangan pertama itu ada di angka 5, terus pengulangan kedua 5,7 dan pengulangan ketiga 5,6 dengan jumlah 16,3 dengan rata-rata 5,4333. Nah, selanjutnya itu ada air sabun colet yang dimana U1 9,4, yang kedua 9,8, dan yang ketiga itu 9,3 yang dimana jumlahnya itu 2,8,5 dengan rata-rata sensornya. Nah, rata-rata pH meternya itu 9,5. Selanjutnya itu ada sampo dimana pengulangan pertama itu ada 6,4, selanjutnya yang kedua 6,3, dan yang ketiga itu 6,5 dengan jumlah 19,2 dan rata-rata 6,4. Selanjutnya itu ada ini nilai kalibrator yang ini yang pH meter, dan ini yang sensor pH. Di sini juga terdapat kurvanya yang dimana kalibrator itu menjadi X dan sensor itu menjadi Y, dan di sini Y-nya sama dengan Y hasil dari kurva ini, dia sama dengan 0,9672X ditambah 0,2459 dengan R pangkat 2 nya 0,9612. Baik, selanjutnya itu ada Excel uji kinerja yang dimana pada sampel pertama itu air keran dengan uji kinerja selama 2 jam atau 120 menit dengan rata-rata yang didapat itu dari nilai absolut. Nilai absolut itu didapat dari error ini yang dimana nilai error itu nilai kalibrator dikurang nilai sensor atau selisih antara nilai kalibrator dan sensor di setiap 10 menit yang dimana itu dapat rata-rata
adalah 0,4583333 sekian. Nilai absolut ini didapat dari nilai error yang dimana agar tidak terjadi minus. Selanjutnya nih ada standar deviasi dengan rumus sama dengan STD titik P, yang dimana nilai absolut yang diambil F3 sampai F14. Dapatlah nilai standar deviasinya 0,103749163. Selanjutnya itu ada reliabilitas dengan rumus sama dengan Corel, diambil itu dari nilai sensor dari waktu 10 menit hingga 120 menit, sama nilai kalibrator dari 10 menit hingga 120 menit. Dapatlah hasil 0,586283902. Selanjutnya ada sampel yang kedua, air mineral grain dengan rata 0,50833, standar deviasi 0,11873172224, reliabilitasnya 0,120531511. Pada sampel ketiga itu air Sprite yang dimana raratanya 0,32, standar deviasinya 0,092376043, reliabilitasnya 0,05205791. Pada sampel yang keempat air pasta gigi mendapatkan rata-rata 0,133333. Selanjutnya standar deviasinya 0,047140452. Selanjutnya itu ada reliabilitas yang dimana dapat nilainya 0,29617439. Selanjutnya pada sampel yang kelima didapat air teh botol didapat rata-rata 0,3475, standar deviasinya 0,124641152, dan nilai reliabilitasnya 0,192398391. Lalu didapat pada sampel ke-6 air sampo didapat rata-rata 0,13916667, lalu standar deviasinya 0,118494608, dan nilai reliabilitasnya 0,39741316. Lanjut lagi pada air kopi itu didapat nilai rata-rata 0,43333. Selanjutnya standar deviasinya 0,084983659, dan nilai reliabilitasnya 0,5532063. Atau sampel yang ke-8 itu didapat nilai rata-ratanya 0,3791666. Pada sampel yang ke-8 itu ada air Soclean yang dimana rata-rata yang didapat 0,3791666667. Lalu selanjutnya itu ada standar deviasi yang dimana didapat 0,121481023, dan nilai reliabilitas yang didapat 0,02
80, 73, 796. Lalu di sini pada sensor pH rujukan yang pertama, nilai rujukan pertama itu ada 7,2. Lalu ketidakakurasian ini dilihat dari F3 sampai F4, yang dimana F3 itu nilai absolut dari menit ke 10 hingga ke menit 120 dibagi dengan nilai rujukan, didapat hasil 0,06 36 57 407. Itu untuk nilai ketidakakurasiannya. Pada rujukan kedua dengan rumus yang sama, di sampel yang kedua itu didapat ketidakakurasian 0,0651794. Rujukan yang ketiga di sampel yang ketiga itu 0,09411767. Rujukan yang keempat 0,01794017. Lalu rujukan yang kelima pada sampel yang kelima dengan rumus yang sama didapat ketidakakurasiannya 0,056967213. Lalu ada rujukan yang keenam, sampel keenam 0,0201698082. Rujukan yang ketujuh pada sampel yang ketujuh yaitu didapat nilai 0,0866666667. Lalu pada rujukan 8 pada sampel ke-8 itu didapat nilai 0,053403,756. Nah, nilai ketidakakurasian itu didapat dari yang ketidakakurasian ini 1 dikurang M3 dengan rumusnya sama dengan 1 dikurang M3. M3 tuh M-nya tuh dari kolom M garis ketiga, yaitu nilai ketidakakurasian ini dibagi dengan maksudnya dikali dengan 100%, dapatlah nilai keakurasiannya itu 96,63 sekian persen. Pada rujukan 1 dan ketidakakurasiannya itu dari nilai M3 ini dikali 100, didapatlah nilai ketidakakurasiannya itu 6,365 sekian. Pada rujukan kedua dengan rumus yang sama didapat nilai keakurasian 93,48290598. Lalu ketidakakurasiannya 6,517094,017%. Lalu pada rujukan ketiga dapat nilai ketidakakurasian keakurasian 90,58823529. Nah, ketidakakurasiannya 9,41% sekian. Lanjut pada rujukan keempat, nilai keakurasian itu 9,8,2 sekian persen. Lalu ada ketidakakurasian itu 1,709 sekian persen. Selanjutnya pada rujukan kelima didapat nilai keakurasian 94,30 sekian. Lalu ketidakakurasiannya 5,6967 sekian persen. Lanjut pada rujukan yang ke-6 didapat keakurasian alat tersebut tuh 97,98%. Nilai ketidakakurasiannya 2,01 sekian persen.
Lanjut pada rujukan ke-6, didapat keakurasian 97,98. Tidak akurasi 2, rujukan ke-7 yaitu 91,333 sekian persen. Lanjut ketidakakurasiannya 8,66 sekian persen. Lalu pada rujukan ke-8 nilai keakurasian yang didapat itu 94,65. Lalu untuk ketidakakurasian itu 4,66 sekian persen. Untuk rujukan yang ke-8 itu didapat keakurasian 94,65 sekian persen. Lanjut untuk ketidakakurasian itu 5,3403 sekian persen. Sehingga akurasi alat ukur tersebut itu diambil dari rata-rata setiap rujukan, yang dimana nilai keakurasian tersebut 94,29% dan ketidakakurasian alat ukur tersebut 5,71%. Di sheet yang kedua itu sama seperti tabel sebelumnya. Ada standar deviasi kecepatan. Nah, di sini nilai reliabilitasnya diambil dari nilai kalibrator dari menit pertama hingga menit terakhir itu, dari nilai sensor dulu yang diambil hingga dari 10 menit awal hingga akhir, di titik 2 itu rumusnya itu sama dengan Corel B2 atau di menit ke-10 sampai akhir itu sama C nilai kalibrator, yaitu didapat hasil 0,97687170. Nilai rujukan ini sama seperti yang kemarin dengan kecepatan pengukuran. Rujukan pertama itu kecepatan pengukuran ini diambil dari sini. Ini di menit 1 sampai 20 atau 2 jam pertama itu menjadi rujukan pertama, yaitu dengan kecepatan pengukuran 1,838333 sekian. Selanjutnya dengan rumus yang sama didapat kecepatan pengukuran 1,6591667. Lanjut lagi pada rujukan yang ketiga itu didapat 1,72916667. Dan pada rujukan keempat 2,240833 sekian. Lanjut lagi pada rujukan kelima itu 1,893333. Lalu pada rujukan keenam itu dapat 1,73416667. Dan lanjut lagi pada rujukan ketujuh itu 1,806667. Pada rujukan keenam itu didapat pada rujukan ke-8 itu didapat 1,870833. Didapat nilai rata-rata 1,865625. Nah, jadi kecepatan alat ukurnya dapat disimpulkan alat ukur itu 1,88. Kan standar deviasi alat ukur itu yang ini ya dirata-ratain sampai 16 jam. Selanjutnya itu 0,68937572. Dan respon alat ukur ini pada rujukan pertama ada 54, kedua 51, ketiga 52, keempat 52, kelima 53, keenam 56, dan yang ketujuh 52, dan yang terakhir itu 5,4 didapat rata-rata 5,3. Jadi respon alat ukur tersebut 5,3. Berikut ini merupakan kurva dari setiap sampel dan
setiap sampel dan ini dan nilai kalibrator dan nilai sensor. Nah, ini ada untuk ini diambil dari waktu masing-masing, waktu dan kalibrator, nanti waktu dan sensor, dan didapatlah dari dua dapat yang kita fokuskan ke yang ini, yang dimana ini ada nilai X-nya itu waktu, nilai Y-nya kalibrator, dan ini nilai X-nya waktu, dan nilai Y-nya nilai sensor. Begitupun juga dengan yang lain-lain. Mungkin sekian para Excel dari kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan adalah skala tingkatan pH yaitu kurang dari 7 asam, 7 netral, dan lebih dari 7 itu basa. Dapat diketahui bahwa dari 15 sampel yang kami uji coba dengan 3 kali pengulangan terdapat 13 pH asam, yaitu air gula, air garam, air sprit, air teh botol, air pasta gigi, air keran, air soklin, air kecap, air hand body, air charcoal, air sampo, air saus, dan air tanah. Kemudian terdapat 2 sampel yang basah, yaitu air mineral grain dan air sabun colet. Selanjutnya itu ada saran. Sensor pH sebaiknya dikalibrasi secara berkala, dibersihkan dan disimpan dengan benar, serta digunakan sesuai kondisi dan rentang pengukuran yang dianjurkan agar hasil pengukuran tetap akurat, stabil, dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.